بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung kepada kita semua. Khususnya nikmat yang sangat besar, yang sangat-sangat berharga dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan segala kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada nikmat yang besar setelah itu, setelah nikmat iman dan nikmat Islam, kecuali nikmat afiyah. Nikmat afiyah. Afiyah ini lebih umum dari kesehatan. Orang yang diberi kesehatan oleh Allah belum tentu diberikan afiat. Tapi kalau orang yang diberikan afiat oleh Allah, maka pasti ia diberikan kesehatan. Jadi kita jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Setiap pagi dan juga petang. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berbicara dari awal perjumpaan kita atau pelajaran kita tentang perjalanan seorang mukmin, perjalanan manusia menuju ke negeri akhirat. Dan alhamdulillah dalam pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang seperti apakah seorang hamba Allah, seorang mukmin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh Allah untuknya.
bagaimanakah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, mulai dari surga yang dihiasi dengan permata, yang tanahnya adalah merupakan permata, mutiara, pohonnya adalah batangnya emas. Ini bukan khayalan, ya. Ini bukan khayalan. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya atau sungainya adalah terbuat dari susu. Kemudian ada yang terbuat dari khamar, ada yang terbuat dari madu. Yang mana itu semua bermuara atau bersumber dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menyebutkan bagaimana seorang hamba yang saleh ini ketika ia masuk pertama kalinya ke dalam istana yang diberikan oleh Allah kepadanya, sebuah istana yang megah, yang semuanya adalah mutiara, semua daripada bahan bakunya adalah mutiara, permata, zamrud, zabarjat dan lain sebagainya. Ketika ia masuk, ia menengok ke atas, maka begitu indahnya istana, seolah-olah dia tidak melihat di manakah tepinya di atas itu, saking tingginya istana tersebut. Subhanallah, saking tingginya istana tersebut, sehingga ia pun mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari diri kami segala bentuk kesedihan-kesedihan. Kesedihan apa? Kesedihan dalam kehidupan di dunia. Kesabaran ketika hidup di dunia, kesabaran ketika melaksanakan salat, kesabaran ketika menunggu waktu salat, kesabaran ketika bersabar dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi musibah dan lain sebagainya. Maka sekaranglah saatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tersebut. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera atas kalian, maka fa ni'ma uqbad dar, disebabkan karena kesabaran kalian, maka sungguh ini surga adalah merupakan sebaik-baik tempat. Salamun alaikum tibtum, salam sejahtera atas kalian, kata orang-orang yang menyambut, malaikat-malaikat yang menyambut mereka-mereka tersebut. Salamun alaikum tibtum, salam sejahtera kepada kalian, sungguh kalian beruntung. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga kemarin bulan yang lalu bagaimana menyebutkan nikmat yang paling besar yang diterima oleh seluruh penduduk surga, dari surga tingkatan yang paling tinggi sampai surga yang tingkatan yang paling rendah. Apa itu? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya, begitu nikmatnya. Jadi nikmat jasadi, nikmat jasad yang akan diperoleh oleh hamba Allah ketika ia di surga, yang paling nikmat, yang besar nikmatnya tersebut itu adalah nikmat mata. Nikmat mata. Dengan apa? Dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh hamba-hambanya penghuni surga. Dari surga yang paling tinggi sampai surga yang paling rendah, semuanya dipanggil dalam satu waktu, di satu tempat. Mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang disediakan untuk mereka, yang disebut dengan an-najaib. Seekor kuda berwarna putih memiliki sayap, ya. Seekor kuda berwarna putih memiliki sayap yang ia terbang berjalan dengan kecepatan kilat, atau terbang sesuai dengan selera dan juga keinginan daripada orang yang menunggangnya. Terbang ke satu tempat yang disebut dengan Wadi Al-Afyah, lembah Afyah, lembah yang sungguh sangat indah, dihiasi dengan cahaya. Di sana terdapat mimbar-mimbar, ada yang mimbar dari permata, mimbar dari mutiara, mimbar dari yakut, mimbar dari emas, mimbar dari perak,
yang mana seluruh mimbar itu satu mimbarnya adalah untuk setiap hamba yang saleh. Mereka semuanya duduk di atas mimbar tersebut. Mereka semua duduk di atas mimbar-mimbar kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan Allah pun menyapa mereka, assalamu alaikum ya ahlal jannah, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Maka mereka menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allah menyingkap hijab dari wajahnya, menyingkap hijab penghalang dari wajahnya, sehingga ketika itu seluruh penduduk surga menyaksikan wajah Allah yang maha agung dan juga yang maha besar. Wajah Allah yang selama ini mereka ketika hidup di dunia beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah tanpa bisa melihat kepada Allah, karena itu adalah merupakan perkara yang gaib, yang tidak mungkin terjadi. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Rabb, kata Nabi Musa, arina wajhak, aku ingin melihat wajahmu, kata Nabi Musa alaihi salam. Maka ujar Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, jika engkau ingin melihat wajahku, maka lihatlah kepada gunung yang ada di hadapanmu itu. Seandainya gunung tersebut masih kokoh berdiri, maka niscaya kamu bisa melihat wajahku, kata Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, manakala Allah baru hendak menampakkan wajahnya, tiba-tiba saja gunung yang ada di hadapan Nabi Musa alaihi salam pecah, dan Nabi Musa pun pingsan. Kenapa pingsan? Karena melihat gunung pecah. Gunung di hadapan, sebukuan gunungnya pecah, pecah. Maka pingsanlah Nabi Musa alaihi salam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Maka ketika beliau siuman dari pingsannya, beliau berkata, ya Rabb, aku bertaubat kepada engkau, memohon ampun kepada engkau daripada permintaan yang tidak mungkin ini. Itu adalah di dunia, namun di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan wajahnya kepada hamba-hamba yang saleh yang masuk ke dalam surga. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi. Ketika jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penduduk surga yang menyaksikan keindahan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ada kekhawatiran dalam diri mereka. Apa kekhawatiran mereka? Mereka khawatir kalau nikmat di surga tersebut hilang, sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekhawatiran dalam diri penduduk surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikatnya untuk apa? Untuk membawa seekor kibas. Kibas tersebut diangkat oleh malaikat Allah. Kemudian terlihatlah kibas tersebut oleh seluruh penduduk surga, dan juga dilihat oleh seluruh penduduk neraka. Maka ketika itu malaikat tersebut mengatakan, ya ahlal jannah, atadruna ma hadha, tahukah kalian apakah ini? Maka mereka menjawab, ya, dzakal maut, itu adalah kematian. Maka penduduk neraka pun dipanggil oleh malaikat, ya ahlan nar, atadruna ma hadha, tahukah kalian apakah ini? Maka penduduk neraka mengatakan, na'am, dzakal maut, itu adalah kematian. Maka pada ketika itu disembelihlah kibas tersebut, disembelih. Maka malaikat mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi mati, tidak ada lagi kematian. Maka bertambahlah gembira seluruh penduduk surga, senang penduduk surga. Dan sebaliknya ketika dikatakan khuludun fala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian sekarang,
maka seluruh penduduk neraka justru bertambah menangis. Mereka bertambah tersiksa, bertambah menangis, bertambah sedih dan lain sebagainya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat sebelum malaikat tersebut mengangkat kibas kematian, sebelum malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kematian itu mengangkat kibas di hadapan seluruh penduduk surga dan di hadapan seluruh penduduk neraka, maka di dalam neraka ada seorang laki-laki, yang mana ia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Dia terjatuh, kadang terbangun, kadang merayap untuk mendaki gunung-gunung yang ada di neraka untuk menyelamatkan dirinya. Beberapa saat sebelum disembelih kibas tersebut, ada seorang laki-laki dari dalam neraka berusaha untuk naik ke atas, menyelamatkan dirinya dari jurang neraka. Jurang neraka itu kan dalam sekali, sangat dalam sekali. 70 tahun batu yang jatuh dari atas ke bawah baru sampai. Subhanallah. Seperti apakah dia? Wallahu alam, tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sambil ia berdoa kepada Allah, ya Rabbi najjini minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Orangnya hirang sudah sebukuan. Awak sebukuan hirang kayak harang. Tapi bergerak. Kenapa? Karena kadang mati. Disiksa tapi kadang mati. Ia berusaha naik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhiru man yadkhulul jannah rajulun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki yang terakhir masuk ke dalam surga, dia berjalan di neraka, terkadang berjalan, wa yakbu marratan, terkadang terjatuh, berjalan terjatuh, ngarannya habis disiksa awak hirang subukuan jadi harang, kadang lagi berbentuk mana mata, mana telinga, kada kelihatan lagi, saking hancurnya. Tapi orangnya bergerak. Wa tas'afuhu an-naru marratan, terkadang ia dijilat oleh api yang ngarannya di dalam neraka. Lalu ia pun berdoa kepada Allah, ya Rabb najjini minan nar. Ya Allah, selamatkanlah diriku dari neraka. Ya Allah, selamatkanlah diriku dari neraka. Ya Allah, selamatkanlah diriku dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang tersebut, diangkat, kemudian diangkat ke tepian. Nah, pas diangkat sampai ke tepian di atas, nah itu disembelih sudah. Seandainya masih di dalam, selamanya sudah di dalam itu. Tapi tepat sebelum disembelih kibas kematian tersebut, maka dia pun diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari neraka. Seperti apa caranya wallahu alam. Nabi hanya menyebutkan dikeluarkan dari neraka. Ketika dikeluarkan dari neraka, wajahnya menghadap ke neraka. Wajahnya masih menghadap ke neraka. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi najjani minki, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Maha suci Rabbku yang telah menyelamatkan diriku dari engkau, wahai neraka. Kata laki-laki tersebut, laqad a'tani Allahu syai'an, sungguh Allah telah memberiku sesuatu, ma a'tahu ahadan, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku dan juga sesudah aku. Nah, untung mana sudah sidini merasa beruntung, pada orang sudah ribuan tahun di surga sudah. Tapi merasa sidin aja nih selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sidin merasa serongan sidin aja nih selamatkan oleh Allah. Makanya berdoa seperti itu. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku sebuah nikmat yang belum pernah diberikan kepada orang-orang sebelum aku dan juga sesudah aku. Wah, jadi merasa himung tadi kan. Himung selamat dari neraka. Orangnya masih menghadap ke neraka tadi, masih menghadap ke jurang neraka. Misalnya nih jurang neraka masih menghadap ke jurang neraka.
Rupanya masih kepanasan lagi. Menghadap ke jurang neraka masih kepanasan. Muha masih masih terkena hawa panas api neraka. Subhanallah. Kemudian berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabbku, wahai Rabbku, palingkanlah aku dari neraka, palingkan wajahku dari api neraka. Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, seandainya aku berikan itu, seandainya aku palingkan engkau dari neraka, maka engkau pasti akan minta lagi yang lain. Pasti engkau akan minta lagi yang lain. Maka ujar laki-laki tersebut, tidak wahai Rabbku, aku berjanji tidak akan minta lagi selain daripada itu. Lalu dipalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Dipalingkan wajah, di belakang pulang kena. Dipalingkan wajah bepaling di belakang pulang kena hembusan api neraka. Kena hembusan api neraka. Lalu berdoa lagi kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, ya Rabbku, jauhkanlah aku dari api neraka, jauhkan aku dari neraka. Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak manusia, seandainya aku berikan itu kepada engkau, maka engkau pasti akan minta lagi selain daripada itu. Minta pulang. Maka ujar laki-laki tersebut, kada wahai Allah, ya Rabb, kada ya Rabb, ulun sekali ini haja, kada lagi minta yang lain. Lalu ia pun dijauhkan dari api neraka. Nyaman sudah, jauh sudah dari neraka. Kemudian kadalawas setelah itu lalu melihat sebuah pohon yang rindang, pohon yang indah, yang hijau. Subhanallah. Bayangkan ribuan tahun di neraka sidin tadi kada suah melihat yang hijau-hijau, kada suah melihat yang hijau. Pas diselamatkan Allah dari neraka, melihat yang hijau, melihat pohon yang hijau bersih, asri, segar, ada airnya. Subhanallah. Ia pun meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabbku, adnini min hadhihi syajarah, dekatkanlah ulun kepada pohon itu, li astadhilla bi dhilliha, agar ulun bisa bernaung di bawahnya, wa ashrabu min ma'iha, dan agar aku bisa meminum minumannya. Fayaqulullahu jalla jalaluhu, maka Allah berfirman kepadanya, ya bna Adam, wahai anak manusia, la'alli in a'taituka sa'altani ghairaha, apabila aku berikan engkau itu lagi, maka engkau pasti akan minta lagi yang lain. Engkau minta lagi yang lain. Fayaqul, maka ia pun menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Yu'ahiduhu alla yas'al ghairaha, ulun berjanjina kada lagi meminta ambah pian bari pohon itu, kada lagi meminta yang lain. Nah, parakakan pohon itu ya Allah. Wa rabbuhu azza wa jalla yu'adziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, menerima uzurnya, karena ia melihat adanya ketidaksabaran dari laki-laki tersebut melihat pohon yang hijau yang indah tadi. Lalu ia pun didekatkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang tuh kada berjalan sorongan saja? Ya kalau lah, itu kalau pertanyaan kita, kenapa kada berjalan sorongan saja? Anak diparakakan. Kenapa? Karena kisahnya kan orangnya habis disiksa. Karena orang habis disiksa tuh kayak pak awal berjalan, kada kau berjalan, kada kau apa-apa. Tapi orangnya hidup, tapi kada kau apa-apa. Seandainya kau berjalannya bisa berjalan sorongan, tapi kada kau berjalan. Lalu ia pun didekatkan kepada pohon tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun berlindung di bawah pohon yang indah tadi, yang rindang tadi, dan ia pun meminum minuman daripada pohon tadi. Rupanya di pohon tadi ada sungai mengalir mata air di bawahnya. Lalu kadalawas imbah inya berlindung di bawah pohon tadi. Dari kejauhan ada pulang pohon yang lebih ganal, lebih besar daripada pohon yang pertama, dan lebih indah daripada pohon yang pertama. Subhanallah. Lalu meminta lagi kepada Allah, ya Rabb, adnini hadhihi syajarah, ya Allah,
dekatkanlah diriku kepada pohon itu ya Allah. Nah, ini jar Allah minta pulang, meminta pulang, subhanallah. Maka Allah pun berfirman, ay Rabbi, ay abdi, wahai hambaku, kata Allah, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, bukankah engkau sudah berjanji kada lagi meminta yang lain selain daripada yang tadi, pohon yang pertama tadi. Fayaqulu la'alli in adnaituka minha tas'alni ghairaha, kalau aku dekatkan pulang engkau ke pohon itu, ujar Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau pasti akan minta yang lain lagi. Maka ujar laki-laki tersebut, tidak wahai Allah, ulun berjanjinah sekali ini hajanah kada lagi meminta yang lain, nang itu haja, yang itu haja. Subhanallah. Fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha wa rabbuhu ta'ala yu'adziruhu, dan Allah pun menerima maafnya, menerima uzurnya. Ini sifat manusia, baik. Sifat manusia berjanji kepada Allah, berdoa menangis-nangis, ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku minta maaf kepadamu ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku berjanji kada lagi mengulangi perbuatan ini nah ya Allah. Ini janji manusia. Karena lihat aja esok hari 2 hari kemudian mengulangi pulang sidin perbuatan itu. Biasanya kan kayak itu. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah yang 99 bagian yang ia curahkan kepada seluruh penduduk surga yang akan masuk ke dalam surga, jadi biasa aja. Allah melihat tingkah laku anak manusia seperti itu, biasa aja. Allah ridha. Kenapa? Karena ia sudah dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau sudah dikeluarkan dari neraka berarti Allah ridha kepadanya. Kalau Allah sudah ridha kepadanya, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut maka tidak ada apa-apanya lagi. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuhu ta'ala yu'adziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Allah jalla jalaluhu, Allah azza wa jal, menerima uzurnya karena ia melihat tidak ada kesabaran di dalam hati laki-laki tersebut. Fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha, maka ia pun bernaung di bawah pohon yang kedua tadi, dan ia pun meminum minumannya. Didekatkan, istirahat lah. Ini kulit ini berubah sudah. Kulitnya tadi sudah berubah, yang tadinya hirang kayak harang tadi berubah menjadi putih, tunggal dikitan putih. Nah, habis minum ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, thumma turfa'u lahu syajarah inda babil jannah. Kemudian ada lagi pohon yang lain, yang ketiga. Pohonnya tepat di samping pintu surga. Pintu surga. Lebih indah dari yang pertama dan juga yang kedua. Lebih elok, lebih hijau, lebih menyejukkan mata daripada pertama dan juga yang kedua. Lalu ia meminta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ay Rabbi adnini min hadhihi syajarah, ya Rabbku, dekatkanlah diriku kepada pohon itu, dekatkanlah aku kepada pohon yang ketiga itu, liastadhilla bidhilliha wa ashrabu min ma'iha, agar aku bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan aku bisa meminum minumannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, ya bna Adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, wahai anak manusia, wahai hambaku, bukankah engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak meminta lagi selain daripada yang terakhir tadi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala bala, benar wahai Allah, aku sudah berjanji kada meminta lagi, tapi ini sekali ini aja. Tadi sekali jua tadi. Nang sebelumnya sekali jua aja. Sekali ini aja. Ya Rabbi la as'aluka ghairaha. Ulun kada lagi meminta selain daripada itu. Wa rabbuhu yu'adziruhu, maka Allah pun menerima uzurnya, memaafkannya. Li'annahu yara ma la sabra lahu, karena Allah melihat tidak ada kesabaran pada diri orang tersebut. Fayudnihi
minha, maka ia pun didekatkan kepada pohon yang ketiga yang berada di samping pintu surga tadi. Fa idza adnahu minha sami'a aswata ahlil jannah. Ketika ia didekatkan kepada pohon yang ketiga, belum sempat berlindung, belum sempat meminum airnya, tiba-tiba apa yang terjadi? Fayasma'una aswata ahlil jannah, maka ia mendengar suara penduduk surga. Dihingga pintu surga, dihingga pintu surga. Belum bernaung, belum minum lagi, mendengar suara orang ramai di surga tertawaan. Nah, subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun terdiam. Ia pun terdiam. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya terdiam tadi, ia pun memandang dengan pandangan yang kasih dan juga sayang. Pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bayangkan satu bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah yang ia curahkan kepada seluruh makhluknya yang ada di permukaan bumi ini, membuat seorang ibu kasih sayang kepada anaknya, membuat seekor singa tidak menerkam anaknya, membuat seekor kuda berhati-hati ketika ia menginjakkan kakinya karena ia khawatir terinjak anaknya kuda tersebut. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Ketika ada seorang ibu, seorang perempuan yang sedang menyusui anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, apakah perempuan tersebut akan tega melemparkan anak bayinya tersebut ke dalam api?" Maka sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, tidak mungkin. Tidak mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam api." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu tersebut kepada anaknya. Allah maras melihat laki-laki tersebut. Ada lagi meminta, mana lagi cara Allah meminta. Makanya kita jangan sampai kada meminta kepada Allah dalam setiap hari dan juga setiap waktu. Kita meminta kepada Allah apa saja kita meminta, sampai perkara yang paling kecil. Hendaknya seseorang berdoa meminta kepada Allah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai masalah garam yang habis saja dia harus meminta kepada Allah. Dan sampai masalah tali sendalnya yang putus, maka hendaknya ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah. Karena Allah ini semakin diminta semakin suka. Semakin diminta semakin suka. Tapi kalau makhluk sebaliknya, semakin diminta semakin kada suka. Itulah perbandingan Khaliq Allah dengan makhluk. Kalau Allah tidak, Allah semakin diminta. Maka Nabi mengajarkan kepada kita agar untuk masalah yang remeh-temeh, permasalahan yang paling kecil, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agar jangan sampai kita tidak mengindahkan Allah. Nabi setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan diriku bergantung kepada diriku bergantung kepada diriku. Artinya terlalu percaya diri, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah garam habis di dapur, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kepikirlah kita, masalah-masalah kecil itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyar kita berusaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah laki-laki tersebut. Lalu ia pun berdiam. Ma yusrini, kata Allah, wahai hambaku, kenapa engkau berdiam? Kenapa engkau berdiam? Maka ia pun
berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Rabbku, aku sudah berkali-kali meminta kepada Engkau. Aku berkali-kali meminta kepada Engkau, dan aku berjanji tidak akan meminta lagi, tapi ternyata aku mengingkarinya. Aku malu ya Allah untuk meminta lagi. Aku malu ya Allah untuk meminta lagi. Ma yusrini," kata Allah, "wahai hambaku, apa yang bisa membuat engkau puas? Apa yang bisa membuat engkau ridha?" Subhanallah. Apa yang bisa kulakukan, ujar Allah, agar engkau itu ridha? Subhanallah. Apa yang bisa kulakukan, ujar Allah, agar bisa membuat engkau itu ikhlas, membuat engkau itu ridha, ujar Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, adkhilnil jannah, masukkanlah ulun ke dalam surga, ya Allah. Masukkan ke dalam surga, ya Allah." Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabb, ay abdi, wahai hambaku, atarda, apakah engkau ridha jika engkau kuberikan surga yang besarnya seumpama dunia dan seisi-isinya?" Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, atastahza'u bi wa anta rabbul alamin." Karena percaya, wahai Rabbku, pian ini begayaankah? Atastahza'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, pian begayaankah? Pian muhulut-ulut-ulunkah ya Allah? Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, "La, kada," ujar Allah. "Ana qadirun ala kulli syai." Aku maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, "Atarda ya abdi, apakah engkau ridha?" Fadhahikallah, maka Allah pun tertawa. Ketika orang tersebut mengatakan, "Atastahza'u bi wa anta rabbul alamin wa anta rabbul izzah." Ya Allah, ya Rabbku, apakah engkau begayaan saja sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Ketika kalimat tertawa ini disampaikan oleh perawi hadis, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada at-tabi'in, murid-murid beliau, "Tidakkah kalian memperhatikan kenapa aku tertawa?" Jarsidin. Ujar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka para tabi'in, murid-murid daripada Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Lima tadhak ya sahabi?" Kenapa pian tertawa wahai Abdullah bin Mas'ud? Maka ujar Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini sampai di sini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima tadhak?" Wahai Rasulullah, kenapa pian tertawa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adhaku bidhahki rabbil alamin." Aku tertawa karena Allah Rabbul Alamin tertawa ketika menyampaikan hal tersebut kepada laki-laki tersebut. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tertawa, tapi kita kadang-kala mengkaifiatkannya. Kayak apa tertawa Allah itu? Nah, ini kadang-kala kita kadang-kala. Kenapa demikian? Karena kita hanya cukup wajib beriman kepada sifat ad-dhahik tersebut. Sikap tertawa, sifat tertawa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya cukup beriman saja tanpa mempertanyakan bagaimana tertawanya Allah, bagaimana tertawa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tertawa ini, sifat tertawa ini menunjukkan ridha Allah kepada hambanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah kepada laki-laki tersebut, "Atarda, apakah engkau ridha jika aku berikan surga yang sebesar dunia dan seisi-isinya?" "Bala ya Rabb," tentu saja ya Allah, aku ridha ya Allah. "Raditu Rabbi," aku ridha ya Rabbku. Maka Allah mengatakan lagi, "Atarda, apakah engkau ridha jika kulipat gandakan menjadi 5 kali dunia dan seisi-isinya?" "Raditu Rabbi," aku ridha ya Allah. Allah lagi mengatakan lagi, "Aradita, apakah engkau ridha
jika kuberikan asyra amsalha 10 kali lipat daripada dunia dan seisi-isinya, raditu rabbi, aku ridha ya Allah, maka ia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya, besarnya sebesar 10 kali dunia dan seisi-isinya kepada satu orang laki-laki yang terakhir masuk ke dalam surga tadi, maka ia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang besar. Subhanallah. Tapi kita jangan berangan-angan hendak seperti laki-laki ini, jangan. Amung kita berdoa kepada Allah, kita jangan tanggung-tanggung, jangan minta surga yang 10 kali lipat ini, jangan, tapi minta surga yang paling tinggi. Wa idza sa'altumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta kepada Allah, fasalullahal firdaus, maka mintalah surga firdaus. Minta surga firdaus. Surga firdaus, surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Fa innahu, karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu a'lal jannah, karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, wa awsatuha, dan yang paling di tengah, wa 'alaiha saqfur rahman, dan di atasnya dan atapnya adalah arasy Allah. Atapnya daripada surga firdaus itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kawalah kita membayangkan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga firdaus itu surga yang paling tinggi dan juga yang paling tengah. Kayak apa ya kita membayangkan ya? Paling tinggi dan paling tengah. Kita bayangkan kubah masjid. Nah, ini kan kubah masjid itu kan kayak ini modelnya. Nah, jadi surga firdaus itu yang paling tinggi. Kubah itu yang paling tinggi apanya, Pak? Yang tengahnya kan, yang pinggir kan, yang sebelah kanan sebelah kiri kah? Yang tengahnya. Kalau kubah masjid yang biasa ada di wadah kita ini, itu adalah yang paling tinggi bagian tengah. Maka oleh sebagian ulama ketika memberikan tafsir daripada hadis ini, mereka mengatakan bahwa bentuk daripada surga, alam surga itu seperti kubah, dan yang paling tinggi itu adalah surga firdaus, dan juga yang paling tengah. Jadi di tengah-tengah sini adalah surga firdaus, dan di atasnya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala, wa saqfuhu arsyur rahman. Adapun atapnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga firdaus itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita seberataan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.